Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Sinta Weslika Putri MAP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Administrasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami KKL selama di Jakarta dengan judul Peran Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan daya saing produk UMKM, studi KKL pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Di sini saya, Naina Afendi, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Atikah dengan NIM 24042248 dan Teraya Dwi Ayus Kasturi dengan NIM 24042350. Latar belakang pada judul kami yaitu peningkatan daya saing produk lokal menjadi agenda strategis pemerintah di tengah persaingan global, terutama karena UMKM masih menghadapi keterbatasan teknologi, akses pasar, branding, dan standarisasi sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat. Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perdagangan Dalam Negeri berperan dalam pembinaan pelaku usaha, perluasan pemasaran, perlindungan pasar domestik, serta fasilitas UMKM menuju pasar global melalui berbagai program seperti kemitraan retail modern, pangan usaha ekspor, pergerakan penggunaan produk lokal, dan bisnis matching. Melalui kegiatan KKL di Kemendak, mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai proses perumusan dan implementasi kebijakan perdagangan serta tantangan yang dihadapi, sehingga laporan ini menjadi dokumentasi pembelajaran sekaligus analisis akademik tentang peran negara dalam memperkuat pelaku usaha domestik. Penulisan kami memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui peran Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan daya saing produk UMKM, terutama melalui program pembinaan, pengamanan pasar dalam negeri, dan perluasan akses pasar ekspor. Yang kedua, untuk mengetahui program-program strategis Kemendak seperti Teras Indonesia, kemitraan dengan retail modern, bisnis matching, kampanye gaspol, serta berbagai trade remedies atau BMTP, BMAD, bea masuk imbalan, dan TRQ. Lokasi kegiatan KKL kami yaitu dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025 di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tepatnya pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Ditjen PDN yang beralamat di Jalan M1 Ridwan Rais nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Ditjen PDN dan diisi dengan pemaparan materi oleh Bapak Iqbal Sofwan, MSI, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Materi selanjutnya yaitu landasan teori yang akan saya serahkan kepada Atika. Kepada Atika, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu landasan teori. UMKM dalam ekonomi Indonesia. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan pilar utama perekonomian Indonesia dengan peran sebagai penggerak ekonomi, penyedia lapangan kerja, pemberdaya masyarakat, dan pencipta pasar baru. UMKM berkontribusi besar terhadap PDB nasional dan kemampuan ekspor produk dalam negeri. Saat ini terdapat lebih dari 64-65 juta UMKM dengan kontribusi sebagai berikut. Yang pertama, 61% terhadap PDB Indonesia. Yang kedua, menyerap 97% tenaga kerja nasional, kurang lebih 117 juta pekerja. Yang ketiga, 190.000 koperasi aktif. Yang keempat, 27 juta anggota koperasi. Dan yang kelima, menghimpun 60,4% total investasi. UMKM terbukti menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mempercepat pertumbuhan dan menopang ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya, daya saing produk. Menurut Porter, daya saing adalah kemampuan suatu negara atau pelaku usaha menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing menurut Muhardi antara lain yang pertama lokasi. Lokasi strategis memudahkan pembeli dan meningkatkan peluang usaha. Yang kedua harga, menentukan keputusan pembelian termasuk aspek diskon dan kebijakan penjualan. Yang ketiga pelayanan, meliputi ketersediaan produk, kualitas fasilitas fisik seperti troli, parkir, penerangan, dan keramahan karyawan. Yang keempat mutu atau kualitas, yaitu produk harus sesuai spesifikasi dan kebutuhan pasar agar dapat memenangkan persaingan. Dan yang terakhir yang kelima promosi, iklan dan promosi penjualan mendorong peningkatan kunjungan dan penjualan. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, di mana pemberdayaan UMKM merupakan prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Peran tersebut meliputi peningkatan akses UMKM terhadap pasar, informasi, teknologi, dan sumber daya. Program strategis pemerintah antara lain, yang pertama ada business matching dan kemitraan retail modern. Yang kedua pameran seperti Pangan Nusa, Trade Expo Indonesia. Yang ketiga ada gerakan Kamis Pakai Lokal. Yang keempat ada pendampingan branding, sertifikasi halal, dan peningkatan kualitas produk. Yang kelima ada proteksi perdagangan, anti dumping, safeguard, tarif kuota. Dan yang terakhir pembukaan akses ekspor melalui perjanjian dagang internasional. Upaya tersebut bertujuan membantu UMKM naik kelas, memperkuat daya saing, serta melindungi pelaku usaha dari persaingan tidak sehat. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode kegiatan. Metode kegiatan pada kuliah kerja lapangan ini dirancang untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai peran Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Kegiatan dilaksanakan melalui 3 metode utama, yaitu observasi, wawancara atau tanya jawab, dan studi dokumen. Kombinasi ketiga metode ini memungkinkan penulis untuk melihat langsung realitas lapangan, memperoleh informasi primer dari narasumber, serta memperkuat analisis dengan data pendukung dan dokumen resmi. Yang pertama ada observasi, yaitu observasi dilakukan secara langsung pada saat kunjungan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 12 November 2025. Penulis mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Iqbal Sofwan dan mengamati proses penyampaian materi, data yang ditampilkan, serta penjelasan mengenai kondisi perdagangan dalam negeri, program pembinaan UMKM, dan strategi peningkatan daya saing produk lokal. Selanjutnya, yang kedua itu wawancara atau tanya jawab. Wawancara dilakukan melalui sesi tanya jawab. Setelah pemaparan materi, dalam sesi tersebut peserta mengajukan pertanyaan mengenai kendala UMKM dalam ekspor, sertifikasi produk, strategi menghadapi banjir impor, serta peluang pasar luar negeri. Narasumber memberikan penjelasan berdasarkan pengalaman dan data aktual Kemendak, sehingga wawancara ini memperkaya pemahaman penulis tentang isu yang tidak sepenuhnya tercantum dalam materi presentasi dan menjadi sumber primer bagi laporan ini. Yang ketiga yaitu studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah file presentasi resmi Kemendak berjudul Peran Kemendak dalam Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia, beserta data pendukung dari BPS, laporan Kemendak, jurnal, artikel, dan literatur akademik terkait UMKM dan kebijakan perdagangan. Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai program pemerintah, capaian kinerja, perkembangan ekspor impor, serta strategi penguatan pasar domestik. Studi dokumen berfungsi memperkuat data dari observasi dan wawancara serta memberikan dasar teoritis bagi analisis laporan ini. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atika. Materi selanjutnya yaitu pembahasan yang akan dibacakan oleh Teraya. Kepada Teraya, saya persilahkan. Selanjutnya saya akan membahas bab 4 hasil dan pembahasan. A. Kondisi Indonesia Nasional kuartal 3 tahun 2025. Yang pertama, produk domestik bruto, PDB, dan pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal 3 tahun 2025, Indonesia mencatat PDB sebesar 6.060 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5,4%. Pertumbuhan ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang solid pasca pandemi, serta membuktikan bahwa Indonesia termasuk negara yang relatif cepat bangkit dibanding negara lain. Sektor perdagangan menjadi pendorong utama pertumbuhan, terlihat dari angka pertumbuhan 5,49% yang mengidentifikasikan meningkatnya aktivitas konsumsi dan distribusi barang di seluruh wilayah.
Yang kedua, pertumbuhan sektor perdagangan. Sektor perdagangan memegang peran penting dalam memperkuat perekonomian, tercermin dari pertumbuhan 5,49%, aktivitas jual beli, distribusi barang, dan pergerakan rantai pasok semakin dinamis sehingga memperkuat konsumsi domestik. Pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan ekspor barang dan jasa. Ekspor barang dan jasa tumbuh 9,91%, menjadikannya salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan perluasan pasar internasional bagi produk Indonesia dan meningkatnya daya saing komoditas domestik. Selain memperkuat neraca perdagangan, ekspor juga membuka ruang bagi UMKM untuk memasuki pasar global melalui program pendampingan dan fasilitas perdagangan. Yang B, fokus program kerja Kementerian Perdagangan. Fokus program Kemendak dalam memperkuat UMKM terbagi ke dalam dua arah utama, yaitu yang pertama, strategi pengamanan pasar dalam negeri. Strategi ini bertujuan melindungi pelaku usaha lokal dari tekanan barang impor murah dan praktik perdagangan yang tidak sehat. Bentuk pengamanan dilakukan melalui pengawasan impor, penguatan standar mutu dan penerapan SNI, kampanye gerakan belanja produk lokal, serta upaya menjaga stabilitas harga barang pokok melalui koordinasi distribusi dan logistik nasional. Pendekatan ini sejalan dengan model domestic market reinforcing, yaitu memastikan bahwa pasar domestik menjadi wadah bagi UMKM untuk berkembang sebelum menembus pasar ekspor. Yang kedua, strategi perluasan pasar ekspor. Perluasan pasar ekspor dilakukan melalui perjanjian dagang, promosi perdagangan internasional, serta fasilitas bisnis matching antara UMKM dan buyer mancanegara. Program seperti UMKM Bisa Ekspor, misi dagang, dan partisipasi pada pameran internasional membantu UMKM terhubung dengan pembeli global. Studi perdagangan menunjukkan bahwa pendampingan ekspor dan dukungan jaringan sangat penting karena banyak UMKM belum familiar dengan standar dan prosedur pasar internasional. Bentuk-bentuk strategi perluasan dari pasar ekspor itu yang pertama ada program Teras Indonesia atau IKEA. Program ini menyediakan ruang display gratis bagi UMKM terpilih di gerai IKEA untuk memamerkan produk seperti kerajinan, dekorasi rumah, dan tekstil. Selain mendapatkan tempat promosi, UMKM juga menerima pelatihan retail dasar dan peluang untuk masuk ke rantai pasok internasional IKEA. Program ini terbukti membantu ribuan UMKM meningkatkan kualitas produk mereka dan memperluas pasar. Yang kedua, kemitraan dengan Hipindo dan Aprindo. Melalui kemitraan ini, produk UMKM dapat masuk ke jaringan retail modern seperti Hero, Alfamart, dan Sogo. Pemerintah membantu proses kurasi, standarisasi produk, dan negosiasi agar UMKM dapat memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan retail modern. Dukungan ini mampu mengurangi hambatan biaya dan meningkatkan peluang pemasaran UMKM. Yang ketiga, business matching dengan department store. Bisnis matching yang difasilitasi Kemendak mempertemukan UMKM kurasi dengan buyer seperti Sogo dan alun-alun Indonesia. Hasilnya, 21 brand fashion UMKM berhasil masuk ke etalase retail besar. Mekanisme ini menurunkan risiko, mengurangi informasi yang tidak seimbang, serta mempercepat proses kerjasama. Dan yang terakhir yaitu Gaspol atau Gerakan Kamis Pakai Lokal. Gaspol merupakan kampanye internal Kemendak yang mendorong pegawai memakai produk lokal setiap hari Kamis. Meskipun sederhana, kampanye ini membantu menciptakan permintaan awal terhadap produk lokal dan mempromosikan budaya bangga produk Indonesia, terutama di lingkungan birokrasi. Selanjutnya yang C, perlindungan dan pengamanan pasar dalam negeri. Pengamanan pasar domestik berfungsi sebagai langkah awal untuk memastikan UMKM tidak kalah saing oleh barang impor yang tidak fair. Instrumen-instrumen berikut berfungsi untuk menjaga kompetisi yang sehat. Yang pertama, BMTP atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan. BMTP adalah tarif tambahan yang dikenakan saat terjadi lonjakan impor yang menimbulkan ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri. Penetapan BMTP dilakukan berdasarkan penyelidikan KPPI untuk membuktikan adanya lonjakan dan kerugian.
Selama masa perlindungan BMTP, industri lokal diharapkan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan teknologi untuk menghadapi persaingan setelah masa BMTP berakhir. Yang kedua ada BMAD atau Bea Masuk Anti Dumping. BMAD diterapkan jika terbukti terjadi dumping, yaitu ketika barang impor dijual lebih murah dibanding harga normal di negara asalnya. Bea ini bertujuan menetralkan selisih harga tidak wajar agar persaingan tetap adil. UMKM yang relatif rentan terhadap praktik predator pricing sangat diuntungkan oleh instrumen ini karena membantu mereka tetap kompetitif. Yang ketiga yaitu bea masuk imbalan. Bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor yang menerima subsidi dari pemerintah negara asal sehingga harganya menjadi sangat murah. Instrumen ini mampu menyeimbangkan kondisi pasar agar produk lokal tidak kalah saing akibat adanya intervensi subsidi luar negeri. Yang keempat, pembelaan terhadap eksportir Indonesia. Selain melindungi pasar dalam negeri, Kemendak aktif membela eksportir Indonesia yang menghadapi tuduhan anti-dumping atau hambatan teknis di negara lain. Bentuk dukungan ini meliputi pendampingan hukum, penyediaan data, negosiasi bilateral dan multilateral, hingga permintaan peninjauan kembali tarif. Dukungan ini sangat penting mengingat banyak eksportir berasal dari kalangan UMKM yang tidak memiliki kapasitas menghadapi proses hukum internasional. Dan yang kelima, TRQ atau tarif kuota. TRQ adalah kebijakan yang menggabungkan kuota impor dan tarif. Volume impor dalam batas kuota dikenakan tarif rendah, tetapi jika melebihi batas tersebut tarifnya meningkat tajam. Skema ini membuat Indonesia tetap dapat memenuhi kebutuhan produk tertentu, namun tetap menjaga agar produsen lokal dan UMKM tidak tersisih oleh banjir impor. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teraya. Materi selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan pada laporan KKL kami yaitu kegiatan KKL di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing UMKM melalui fungsi fasilitator, regulator, dan katalisator, baik dalam penguatan pasar domestik maupun perluasan akses di pasar global. Berbagai program seperti Trans Indonesia, Kemitraan Retail Modern, Business Matching, dan pameran nasional dan internasional, sertifikasi halal, serta kampanye gaspol terbukti membantu UMKM meningkatkan kualitas, kapasitas produksi, dan akses pemasaran. Di sisi lain, instrumen kebijakan seperti BMTP dan BMAD, Bea Masuk Imbalan, dan TRQ memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan melindungi UMKM dari praktik perdagangan yang merugikan. Selain itu, dukungan pemerintah dalam pembelaan eksportir di luar negeri memberikan kepastian bagi UMKM yang mulai menembus pasar ekspor. Secara keseluruhan, program dan kebijakan Kemendak membentuk ekosistem yang kuat bagi UMKM untuk naik kelas, meningkatkan daya saing, dan memperkuat posisi produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya ada rekomendasi. Berdasarkan temuan selama KKL, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah yang pertama ada penguatan pendampingan berkelanjutan. UMKM perlu mendapatkan pendampingan tidak hanya pada tahap awal, tetapi juga dalam jangka panjang, terutama terkait manajemen produksi, inovasi produksi, digitalisasi, dan pemasaran global. Yang kedua yaitu perluasan kemitraan dengan retail modern dan marketplace. Kerjasama dengan retail seperti IKEA, Alfamart, Hero, Sogo perlu diperluas ke lebih banyak gerai dan diperbanyak kategori produk. Pemerintah juga dapat memperluas kolaborasi dengan marketplace besar dan memberikan jalur cepat bagi UMKM masuk pasar digital. Yang ketiga ada peningkatan akses sertifikat dan standarisasi seperti sertifikat halal, PIRT, BPOM, dan SNI masih menjadi kendala. Perlu dibuat mekanisme bantuan biaya sertifikat, layanan jemput bola, dan integrasi sistem digital agar proses lebih cepat dan tidak membebani UMKM. Terakhir ada
Optimalisasi program ekspor UMKM. Pemerintah perlu memperluas business matching internasional, menyediakan pelatihan ekspor yang lebih teknis seperti logistik, pembayaran internasional, serta dokumentasi yang memperkuat peran atasnya perdagangan dan ITPC untuk memproduksikan atau mempromosikan produk UMKM di luar negeri. Bab selanjutnya ada lampiran. Di sini kami ada dokumentasi selama kegiatan KKL berlangsung. Ada tempat kami KKL di Kementerian Perdagangan dan diisi materi dengan Bapak Ditjen Kemendak. Itu ada Bapak Iqbal Sofwan MSI. Selanjutnya ada data pendukung. Di sini ada fokus program kerja Kementerian Perdagangan ada 3. Yang pertama ada pengamanan pasar dalam negeri, yang kedua perluasan pasar ekspor, dan yang terakhir ada UMKM bisa ekspor. Selanjutnya ada peta ekonomi Indonesia 2025. Nah, di sini tuh UMKM tuh berkontribusi terhadap PDB sebesar 63%. Selanjutnya ada flowchart juga. Di sini kami memulai pengumpulan data dan pengolahan data di Kementerian Perdagangan. Selanjutnya menyusun laporan dan interpretasi hasil serta penarikan kesimpulan. Kami berdiskusi untuk menyusun laporan ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apa ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.